Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Pembacaan Firman Tuhan. Filipi 4 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini, ketika setiap kami Engkau pakai untuk alat kemuliaan-Mu. Sebentar pemberitaan firman ini akan disampaikan. Kami percaya Roh Kudus bekerja menyertai setiap perkataan-perkataan yang dari ilahi. Dalam nama anakku Yesus Kristus, kami siap mendengar dan belajar firman.
Saudara-saudara yang terkasih, dari salam yang ada di surat Filipi ini, ada 3 poin penting. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-21, Rasul Paulus mengatakan, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus di dalam Kristus Yesus. Maka hal itu Rasul Paulus mewakili dirinya sendiri untuk menyampaikan salam kepada jemaat di Filipi. Poin yang kedua, dia memperkatakan, salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Maka dalam hal ini Rasul Paulus mewakili sejumlah orang memperkatakan salam dari saudara-saudara. Tapi yang terpenting adalah poin yang ketiga ketika dia memperkatakan salam kepada mereka yang di istana Kaisar. Kita bisa melihat 3 poin penting ini. Salam yang dari Paulus secara pribadi. Salam yang Paulus sampaikan dari saudara-saudara yang bersama dia di dalam penjara. Yang ketiga, permintaan salam untuk disampaikan kepada pihak istana kekaisaran. Saudara, salam ini bukan serta-merta begitu keluar tanpa dasar. Saudara, Alkitab mencatat dalam penjara di Filipi ini ada sukacita yang luar biasa. Bahkan dari sejumlah surat-surat Paulus, inilah surat yang paling banyak memuat kata sukacita. Di balik rasa tidak aman, di balik rasa tidak nyaman, namun ada kata sukacita. Apa yang mendasari itu semua, saudara? Kita tahu bersama-sama di Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34 jelas memperkatakan, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar penjaga kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kata mereka pada hari itu ditunjukkan pada 2 pribadi. Yang pertama kepada Paulus, yang kedua pada Silas. Hari itu kedua pribadi ini diseret, dipenjara, ditempatkan di pusat tengah penjara dengan pengawasan khusus dan pengawal yang khusus. Maka dikatakan kepala pengawal dari penjara itu, saudara, dalam seluruh kesadaran Paulus, ia terbatas, sangat terbatas. Kakinya dipasung, kakinya terbelenggu, tapi dia tidak merasa terbelenggu, ia merasa bebas. Maka dia dengan tegas memperkatakan di 2 Timotius 2 ayat yang ke-9, dia memperkatakan, karena pemberitaan Injil ini aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam pemahaman yang jelas sekali, firman Allah tidak terbelenggu. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan tidak ada kemampuan apapun yang mampu membatasi ruang gerak firman. Paulus sadar betul ia melakukan apa, untuk siapa. Maka di tengah malam itu Rasul Paulus dan Silas melakukan doa. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Satu kesadaran. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, bagi siapa ia lakukan, untuk apa dia kerjakan. Firman mengatakan jelas di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang mampu mengerjakan lebih daripada doa dan pikiran. Maka itu yang dia kerjakan. Rasul Paulus dan Silas berlutut, berdoa, memuji di tengah penjara, di tengah rasa tidak aman, di tengah rasa tidak nyaman. Kuncinya adalah keberserahan, ketaatan terhadap seluruh apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Lebih dari itu, Rasul Paulus tahu siapa yang dia andalkan. Maka dia berlutut, berdoa dan memuji. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, apa yang terjadi? Simpul-simpul yang mengikat pada kaki Silas dan Paulus lepas. Penjara digoncang oleh keadaan yang tidak wajar. Gempa bumi.
tergerak, terbangun dari penjaga penjara itu. Dia menghunus pedang, ingin membunuh dirinya. Namun Rasul Paulus dengan keras teriak, "Jangan mencelakai dirimu." Karena apa yang dipikirkan oleh penjaga penjara itu, bahwa narapidana sudah lepas dan lari semua. Tapi ada dialog pendek yang mengubah semuanya. Tersungkur penjaga penjara ini dan bertanya, apa yang membuat bisa dia selamat? Cukup satu kata. Percaya kepada Tuhan Yesus, kau akan diselamatkan bersama keluargamu. Maka hari itu terjadi pertobatan. Ini yang mengubah suasana. Ini yang mempengaruhi salam dari Paulus. Maka dikatakan apa? Salam kepada saudara-saudara yang kudus dalam Kristus Yesus. Yang kedua dia perkatakan, dari saudara-saudara yang bersama aku. Artinya pada saat itu saudara-saudara yang bersama dia di dalam penjara mengalami pertobatan. Bukan lagi dua pribadi. Bukan hanya Paulus. Bukan hanya Silas. Yang terakhir dia perkatakan, kepada istana kekaisaran. Karena mungkin dan kemungkinan besar orang-orang khusus, pengawal khusus adalah bagian dari istana. Ini membuktikan gereja bisa dibangun dalam segala keadaan. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita memang terhimpit rasa ketakutan, tersudut oleh keadaan, takut karena pandemi. Tapi Tuhanmu Yesus Kristus memperkatakan, Ia melebihi doa dan apa yang kita pikirkan. Ketika ada keinginan melayani Tuhan dengan tulus, firman diberitakan, jiwa dimenangkan, surga disukacitakan, maka Tuhan akan bertindak atas hidup saudara dan kita. Saudara, tidak ada mustahil dalam Tuhan. Hari ini berlutut bernyanyi dan memuji Dia, karena Dia pengharapan, karena Dia kepastian. Bersama Yesus ada jalan keluar. Amanat agung bisa terpenuhi kalau kita sehati sepikir. Dalam segala situasi, beritakan sukacita itu, yaitu berita keselamatan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.